Assalamualaikum teman-teman. Aku akan menjelaskan sedikit tentang pengantar ilmu hukum. Oke, kita langsung saja ya. Apakah hukum itu? Hukum sendiri adalah sebuah aturan yang harus ditaati oleh setiap individu. Hukum tidak bisa didefinisikan secara pasti karena definisi hukum terlalu luas. Dalam kesehariannya, kita juga secara sadar dan tidak sadar telah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dalam kehidupan keluarga, kita sebagai anggota keluarga tidak boleh menyakiti, menghina, bahkan menganiaya, karena tindakan tersebut sudah termasuk melanggar hukum. Selanjutnya ada hukum menurut para ahli. Menurut Hugo de Groot, atau sering disebut dengan Grotius, Hugo mengatakan kalau hukum adalah aturan. Aturan mengenai moral yang nantinya aturan ini akan tunduk kepada keadilan. Jadi maksudnya adalah hukum atau aturan itu harus adil. Tidak boleh ada yang dibedakan dan harus dikenakan sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut. Selanjutnya ada bagan hukum. Yang pertama ada makhluk sosial. Makhluk sosial yaitu manusia yang berhubungan atau berinteraksi dengan sesama manusia. Yang kedua ada masyarakat. Masyarakat yaitu hidup berkelompok dengan terjalinnya hubungan erat karena sesuatu hal tertentu. Yang ketiga ada kepentingan-kepentingan. Manusia pasti mempunyai kepentingan pribadi maupun kepentingan umum, dan setiap manusia satu dengan manusia lain berbeda-beda kepentingannya. Selanjutnya yang keempat yaitu perpecahan. Sehingga menimbulkannya perpecahan ini dikarenakan menurutnya kepentingan pribadi itu lebih penting dari kepentingan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu norma atau kaidah. Agar tidak adanya perpecahan, jadilah adanya norma atau kaidah, dan dari situ untuk mengurangi terjadinya pertikaian yang muncul karena adanya kepentingan-kepentingan pribadi. Dan dari norma tersebut jadilah yang namanya hukum. Selanjutnya ada norma menurut Profesor Purnadi Purbacaraka dan Profesor Dr. Sujono Sukanto, yaitu ada norma-norma kehidupan. Norma-norma kehidupan dibagi menjadi dua, yaitu norma-norma non-hukum dan norma-norma hukum. Norma-norma non-hukum dibagi lagi menjadi tiga, yaitu norma kepercayaan, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma kepercayaan itu berkaitan dengan keyakinan, maka berhubungan dengan agama, karena agama pasti ada yang namanya larangan dan ada yang namanya perintah. Contoh perintah tersendiri itu ialah untuk menjalankan puasa, larangannya itu memakan makanan yang tidak halal atau biasa yang disebut dengan haram. Norma kesusilaan yaitu berkaitan dengan bagaimana pedoman hidup yang baik yang dilakukan oleh setiap manusia. Dan dari kedua norma tersebut, dalam diri masing-masing manusia, norma kepercayaan dan norma kesusilaan ini mengatur aspek kehidupan pribadi. Jadi, di dalam kehidupan pribadi kita ini diatur oleh norma itu tadi, dan bagaimana kita beragama dan bagaimana kita hidup dengan baik. Yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan ini berkaitan dengan bagaimana kita berperilaku atau bersikap dengan baik dengan orang lain. Contohnya seperti bagaimana kita bertutur kata yang baik dengan orang lain. Makanya di sini norma kesopanan itu mengatur aspek kehidupan antar pribadi. Selanjutnya ada norma-norma hukum. Norma-norma ini sama dengan norma kesopanan, yaitu mengatur aspek kehidupan antar pribadi. Selanjutnya ada pembidangan ilmu hukum atau pengelompokan ilmu hukum. Yang pertama hukum publik, yang kedua hukum privat, dan yang ketiga ada hukum gabungan. Yang pertama hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan warga negara dengan menitikberatkan kepada kepentingan umum. Contohnya hukum pajak yang sudah diatur oleh hukum perpajakan. Mengapa hukum pajak termasuk hukum publik? Karena undang-undang yang mengatur dan membuat negara dan harus dipatuhi oleh warga negaranya, sehingga warga negaranya wajib membayar pajak, dan hasil dari pajak ini dikelola oleh pemerintah untuk membuat atau memperbaiki jalan yang berhubungan dengan kepentingan umum. Jika hukum publik mengatur antar negara dan warga negara, kalau hukum privat ini mengatur hubungan orang yang sah dengan orang yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan per orang atau masing-masing orang, menjalin hubungan orang satu dengan orang yang lainnya. Contohnya hukum dagang berkaitan dengan orang satu dengan orang lainnya, seperti jual beli
itu sendiri diatur oleh hukum dagang. Yang terakhir ada hukum gabungan antara hukum publik dan hukum privat, yaitu ada yang mengatur hubungan antar negara dan warga negara, dan ada juga yang mengatur orang yang sah dengan orang yang lainnya. Contohnya seperti hukum ketenagakerjaan. Ini wujudnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kenapa hukum ini disebut hukum gabungan? Karena undang-undang yang membuat adalah negara, untuk warga negaranya menjadikan hukum ini masuk dalam hukum publik. Dan hukum ketenagakerjaan ini juga mengatur hubungan antara orang yang sah dengan orang yang lainnya, yaitu seperti antar pengusaha dengan pekerjanya. Selanjutnya ada ciri-ciri dan sifat hukum. Hukum mempunyai sifat memaksa, yaitu hukum harus dipatuhi, jika tidak, maka yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Yang kedua, hukum mempunyai sifat mengatur. Hukum itu ada dan mengatur pergaulan dan tingkah laku masyarakat. Jika hukum tidak ada, maka semua akan semrawut dan berantakan. Ciri-ciri hukum. Yang pertama, adanya perintah dan larangan. Yang kedua, perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang.